Selamat siang kepada teman-teman yang mendengarkan presentasi ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Pascalia Marcella Angelika, dan kedua rekan saya yaitu Nadia Amanda dan Ferdinand Timothy akan mempresentasikan materi kami yang berisi mengenai perbandingan sistem ekonomi Indonesia dan Thailand. Presentasi ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Perbandingan Sistem Ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Mangasih Panjaitan. Dalam slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan pada materi kami. Terdapat 5 tujuan penulisan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu menganalisis perbedaan struktur ekonomi. Tujuan ini melibatkan pembandingan struktur ekonomi kedua negara, seperti sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, tingkat industrialisasi, dan sektor unggulan yang berkembang di masing-masing negara. Yang kedua adalah membandingkan kebijakan ekonomi. Kami dapat membandingkan kebijakan pemerintah yang diterapkan di Indonesia dan Thailand untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan investasi, melindungi industri dalam negeri, dan mengelola sektor keuangan. Yang ketiga yaitu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Thailand, seperti kestabilan politik, stabilitas makroekonomi, iklim investasi, regulasi bisnis, infrastruktur, sumber daya manusia, dan hubungan ekonomi internasional. Selanjutnya yaitu menjelajahi perbedaan dalam sektor keuangan. Dalam materi kami dapat membandingkan sistem perbankan, pasar modal, dan instrumen keuangan lainnya antara Indonesia dan Thailand. Dan yang terakhir adalah menyoroti isu-isu sosial dan lingkungan. Dalam materi kami membahas mengenai perbedaan dalam dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi di Indonesia dan Thailand. Selanjutnya yaitu latar belakang. Negara Indonesia dan Thailand merupakan dua negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Meskipun terletak berdekatan geografis, kedua negara ini memiliki perbedaan dalam sistem ekonomi yang diterapkan. Dalam sistem ekonomi di Indonesia, Indonesia memiliki sistem ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi campuran, di mana terdapat campuran antara pasar bebas dan campur tangan pemerintah. Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur sektor-sektor utama seperti industri strategis, pertanian, dan energi. Selain itu, pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi, mengelola kebijakan moneter, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Indonesia juga memiliki sektor informal yang cukup besar, yang melibatkan sebagian besar pekerja di sektor informal. Sedangkan dalam sistem ekonomi di Thailand, Thailand memiliki sistem ekonomi yang lebih cenderung menuju pasar bebas. Negara ini menerapkan pendekatan ekonomi liberal dengan sedikit campur tangan pemerintah dalam sektor ekonominya. Thailand telah melakukan reformasi ekonomi yang signifikan pada tahun 1980-an yang mengarah pada pembukaan pasar, peningkatan investasi asing, dan promosi sektor ekspor. Pemerintah Thailand fokus pada pembangunan infrastruktur dan mendorong sektor pariwisata dan industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonominya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdinand. Nah, selanjutnya ada bahasan mengenai perbedaan sistem ekonomi pada Indonesia dan Thailand. Perbedaan mendasarnya adalah antara sistem ekonomi Thailand dan Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama, termasuk struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tingkat keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Dari struktur ekonominya, di negara Indonesia memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian
dengan sekitar 30% tenaga kerja yang bekerja di sektor ini. Selain itu, sektor industri dan jasa juga berperan penting dalam kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB negara. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas alam, dan tambang mineral yang menjadi pendorong utama bagi sektor industri dan ekspor. Di negara Thailand sendiri, mereka memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dengan sektor industri yang berkembang pesat. Sektor manufaktur, pariwisata, dan jasa berperan signifikan dalam kontribusi terhadap PDB negara. Selain itu, Thailand juga memiliki sektor pertanian yang penting, terutama dalam produksi padi, karet, dan hasil perkebunan lainnya. Di poin selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pembangunan dalam negeri. Fokus utama pemerintah adalah mencapai kemandirian pangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan akses infrastruktur ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah Indonesia juga memiliki peran yang kuat dalam sektor-sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan. Sedangkan di negara Thailand, mereka menerapkan kebijakan yang lebih condong ke arah liberalisasi ekonomi dan membuka diri terhadap investasi asing. Pemerintah Thailand telah meluncurkan berbagai kebijakan pro investasi dan berupaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investor asing. Selain itu, Thailand juga memiliki kebijakan yang mendukung seperti pariwisata dan industri ekspor. Selanjutnya ada di bagian keterbukaan terhadap perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, Indonesia mengadopsi kebijakan perdagangan yang cenderung melindungi industri dalam negeri. Meskipun telah menjadi anggota WTO dan memiliki berbagai perjanjian perdagangan, Indonesia masih menerapkan berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif impor yang tinggi dan regulasi yang kompleks. Fokus utama Indonesia adalah melindungi industri nasional dan memperkuat sektor manufaktur dalam negeri. Sedangkan di negara Thailand, Thailand telah lama menerapkan kebijakan yang mendukung liberalisasi perdagangan internasional. Di negara ini aktif dalam menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan kawasan. Thailand juga dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur dan ekspor di Asia Tenggara, dengan industri elektronik, otomotif, dan tekstil sebagai sektor unggulan. Nah, ngomong-ngomong soal sektor unggulan, sektor unggulan di Indonesia nih, boleh di next slide-nya. Ini tuh ada sektor unggulan. Di Indonesia sendiri, sektor unggulannya itu meliputi pertanian, industri pengolahan, dan sumber daya alam. Sektor pertanian Indonesia menghasilkan komoditi seperti padi, kelapa sawit, kopi, karet, dan cengkeh. Sektor industri Indonesia berkembang dalam bidang tekstil, elektronik, otomotif, dan produk berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan energi. Nah, di negara Thailand tuh ada sektor unggulan itu meliputi pariwisata, industri otomotif, elektronik, dan pertanian. Thailand juga salah satu destinasi pariwisata utama di Asia Tenggara dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Industri otomotif Thailand terkenal dengan produksi mobil dan suku cadang yang berkualitas. Thailand juga merupakan produsen elektronik terbesar dan yang terbaik di Asia Tenggara dan juga salah satu eksportir utama beras. Selanjutnya ada tantangan dan peluang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan peluang pada ekonomi Thailand dan Indonesia. Yang pertama itu, kita akan membahas tantangan pada ekonomi Thailand. Yang pertama ada ketergantungan pada sektor pariwisata. Ketergantungan pada sektor pariwisata di Thailand yang tinggi membuatnya rentan terhadap krisis seperti pandemi COVID-19 dan fluktuasi kunjungan wisatawan internasional. Nah, yang kedua ini ada kesenjangan regional. Thailand menghadapi kesenjangan ekonomi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan yang memerlukan upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesempatan ekonomi di wilayah yang terpinggirkan. Kualitas ganda pendidikan tenaga kerja merupakan tantangan penting agar Thailand dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonominya. Selanjutnya, kita akan membahas peluang ekonomi di Thailand. Yang pertama, ada infrastruktur yang berkembang. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur memberikan peluang untuk mendorong konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan investasi di Thailand.
Selanjutnya ada posisi geografis yang strategis. Posisi Thailand yang strategis di Asia Tenggara memberikan peluang untuk menjadi pusat perdagangan dan investasi regional serta meningkatkan konektivitas dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya, industri teknologi dan inovasi. Thailand memiliki potensi untuk mengembangkan sektor industri teknologi yang inovatif seperti elektronik dan manufaktur lanjutan, yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan regional. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan wilayah dengan fokus pada pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan terpinggirkan. Selanjutnya ada infrastruktur yang terbatas. Keterbatasan struktur terutama pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Selanjutnya ada birokrasi dan regulasi yang kompleks. Birokrasi yang rumit dan regulasi jadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan sektor swasta di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas peluang ekonomi Indonesia. Yang pertama ada sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti minyak, gas alam, dan tambang mineral yang dapat menjadi bisnis pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor tersebut. Selanjutnya ada potensi domestik yang besar. Pasar domestik Indonesia yang luas menawarkan peluang bagi pertumbuhan sektor konsumsi, manufaktur, dan jasa. Dan yang terakhir, pertumbuhan sektor digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang untuk pertumbuhan sektor digital dan industri kreatif di Indonesia. Selanjutnya, ada kesimpulan. Yang pertama, meskipun Indonesia dan Thailand berada di wilayah yang sama, sistem ekonomi keduanya memiliki perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam dengan peran penting sektor pertanian, industri, dan jasa. Sementara Thailand memiliki sektor manufaktur yang lebih maju dan menekankan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Secara umum, perbedaan sistem ekonomi antara Indonesia dan Thailand terletak pada peran pemerintah dan sektor swasta dalam perekonomian. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran dengan intervensi pemerintah yang signifikan, sedangkan Thailand memiliki sektor swasta yang lebih dominan dalam menggerakkan perekonomian. Perbedaan ini mempengaruhi kebijakan ekonomi, regulasi, dan tingkat liberalisasi dan dalam keduanya. Dengan memahami perbedaan dalam sistem ekonomi, sektor-sektor utama, serta tantangan dan keunggulan masing-masing negara, Indonesia dan Thailand dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat daya saing di pasar global. Penting bagi kedua negara untuk terus melakukan reformasi kebijakan ekonomi, investasi dalam sumber daya manusia, dan memperkuat kerjasama regional serta internasional untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.